ada, beli sawah ada, gitu kan? Beli baju bisa, kan? Beli mobil bisa, rezeki. Nggak mau kaya-kaya, yang penting cukup. Minta rezeki seperti besok, benar. Ini saya mengajarkan motivasi untuk kalian semua. Saya kasih ilmu kuncinya seperti itu. Besok di sahabat minta rezeki. Ya Allah, Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Dagangan saya lancar, amin. Ini Ustaz Ali yang dagangannya lancar. Ini saya ngikutin Gus saya mondok di Tegalrejo sebelum ketemu Ustaz Mungi. Itu saya ke Cangkring dulu Jawa Barat, tepatnya dekat sama Sohiri. Namanya Cangkring Jawa Barat, Banjar Patoman, Padaherang, termasuk Pangandaran. Itu apal dari sana. Berapa tahun kita pindah ke Tegalrejo. Di Tegalrejo namanya ketemu guru besar Abdurrahman Fudori termasuk Gus. Jangan sembarangan, gedenya cuman zikir, istighfar, ikutin Gusmo. Tapi jamangannya hasil sukses semuanya. Amin. Bukan saya memberikan sukses, adalah Allah sendiri yang memberikan rezeki dengan pelantara zikir di makam Manisin. Ini ijazah dari Gusmo. Tegalrejo guru besar Abdurrahman Fudori. Sampai saat ini belum perasuhan ke sana, ya Allah. Saya termasuk murid adalah murid yang setelah kerja nggak bisa ziarah kemana-mana. Saya berdoa, ya Allah, maafkan ya Allah, saya termasuk murid adalah durhaka. Guru besar Abdurrahman Fudori. Maksudnya kalau ziarah ke sana memang harus momen yang bagus, termasuk sambil khataman setiap tahun. Tapi kalau kita ke sana pas mau khatamannya di sana biasanya rewah puasa pasti khataman. Kalau zaman karena nggak ada yang ngajak, gitu. Mungkin diajak mau, betul nggak tahu? Ya gitu maksud saya. Jadi ngongkosnya juga nggak apa-apa, yang penting diajak. Karena apa? Kalau diajak berarti ada jalannya, mobil ngikut. Biasa beli bensin nggak masalah. Tapi kalau ke sana sendiri, gimana sih ya? Cuti segala macam. Bukan masalah cuti, orang di sayuran kan. Hadirin rahmati Allah Ya, langsung hadirin. Ini walaupun seperti ini, ya siapa tahu dengan doa kalian di mereka bisa dikabul, amin. Bukan saya menjadi harus beri kabul. Oh seperti itu bisa, enggak. Aku nggak tahu apa-apa pokoknya. Aku nggak bisa apa-apa, cuman pelantara memimpin tawasul, berdoa, minta kepada Allah Ta'ala pada malam Nisraban supaya dikabul jamaah kita, amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jamaah Munis Karomah, semua umat jamaah kita, santri kita, jamaah kita, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya gampang rezekinya, amin. Termasuk adalah pangkat adalah rezeki. Tatonya Pak Pur diangkat manajer, alhamdulillah. Pak Jaman terus Pak Jaman diangkat manajer, alhamdulillah. Bobet diangkat supervisor, alhamdulillah. Pak Santo, alhamdulillah. Itu rezeki, itu harus disyukuri benar-benar. Ingat kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan memberikan seperti apa besok kita terjadi. Ini rezeki, supaya kita diberi rezeki yang berkah, cukup, amin. Apa-apa keturutan, amin. Tapi jangan kalau lupa, kalau kita nggak mampu, jangan. Di Mekah memang bagus, tapi semua amalia di Mekah belum tentu kita bisa mampu menjalankan. Kalau di Mekah tidak pernah putus dari jamaah, boro-boro putus sholat, jamaah aja nggak putus. Tapi kalau di Indonesia bisa ngikutin? Nggak bisa. Makanya nggak semua itu bisa melakukan seperti sana. Karena dijamin kalau di sana udah pasti rahmat Allah Ta'ala, ya Allah. Yang belum umroh niat supaya diberikan rezeki biasa umroh karyawan. Dulu kan bukan karyawan doang semuanya. Sekarang karyawan dulu. Menurut saya malah yang tua-tua dulu supaya besok akhir hayat sudah pergi ke umroh. Pakai bertahap menurut saya deh. Karena ya emang semuanya mati adalah di tangan Allah. Tapi kalau sudah tua kan beda. Ya kan? Begitu nasib. Itu rezeki yang luar biasa yang diberikan kepada Allah Ta'ala karena kita minta pada malam nisfu Sya'ban.
supaya dikabul penutupan buku dan buka buku lembaran baru rezeki. Yang kedua, rezeki yang berkah. Ya, jangan sia-siakan rezeki. Tapi jangan lupa ya, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun di waktu sempit, walaupun di waktu senggang, alladzina yunfiquna bis-sarri wad-dharra wal kadhibin wal. Di waktu sempit, di waktu senggang, ingat Allah, itu rezeki siapa? Itu harta siapa? Itu harta benda siapa? Itu adalah termasuk milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengingat Allah? Sedikit sisihkan untuk memberikan sedekah. Bulan Nisfu Sya'ban ini luar biasa. Ada yang mengatakan 70 kebaikan setiap 1 dirham, atau setiap 1 biji, atau 1 suap. Ada yang mengatakan 700 kebaikan. Berlomba-lomba, tergantung niat masing-masing. Sisihkan sedikit, apalagi besok ada momen untuk acara santunan yatim piatu. Jangan eman-eman. Rezeki dari Allah yang sudah diberikan kepada kita, berikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat anak yatim piatu. Ketoplik cuma 100, 200 udah gede banget itu katanya. Ya mendingan daripada cuma 500. 500 pasti mendingan daripada tidak. 1 juta kalau nggak ada 500 ya kurang nggak? Siapa tahu yang 200 mungkin grundel karena di pasar papur suruh uruan apa paripit. Siapa tahu yang 500 karena 500 lebihan nggak buat jajan juga nggak pakai kelinting. Belum tentu nilainya yang 500 sama 200 belum tentu sama. Biasanya pajam kan 200 eman-eman. Ya mungkin siapa tahu 500 perak. Amin. Ya mungkin pajam 500 perak kelinting itu yang menjadi ikhlas. Jadi itu jadi jangan soal 500 perak jadi cantik. 500 perak. Di bawah gitu. Catat loh, iuran santunan 500 perak. Ada 200.500 perak. Yang 500 jangan dibandingkan sama 200. Siapa tahu saya udah urunan yang 200 artinya kurang ikhlas, tapi karena 500 gak kepake jadi ikhlas. Coba bandingkan. Ya mungkin Pak Arifin kebangetan karena gak cukup misalkan 50 juta besok. Ibaratnya. Tapi menurut Allah SWT yang paling besar besok yang bisa menolong kita adalah 500 yang blooding tidak dipakai. Ada kotak amal blooding 500 ya mendingan daripada tidak berarti kan mendingan banyak tidak ikhlas daripada dikit ikhlas, soalnya banyak itu lebih bermanfaat buat orang lain. Memang betul, dulu kan Nabi bangun masjid kalau nggak ada premannya nggak jadi masjid. Kalau nggak dipaksa jamaah masyarakat sini 1 orang uran 500.000, waduh apa tuh kambing kan gitu ya. Tapi kalau nggak dipaksa seperti itu, nggak seikhlasnya udah 500.000 bayarnya cuma 10.000 aja lah, ya nggak jadi masjid. Emang bener Pak Atam harus begitu. Mendingan banyak tidak ikhlas daripada sedikit itu untuk adalah pembangun masjid atau membangun atau memberikan sedekah yang kaitannya dengan ekonomi yang besar. Kecuali kelunting 500 karena nggak kepake ya nggak tahu. Terokan. Alhamdulillah. Ini ngomong masalah rezeki. Gimana adanya 20 kasih 20 alhamdulillah. Puterin kardus ada yang 10 kasih 10 daripada tidak ngasih. Mendingan tidak ngasih daripada tidak berdoa. Ya aku nggak ngasih bang ya Allah, aku cuma berdoa saja. Nggak ada yang ngasih deh ini mah. Kosong kardusnya. Kosong kardusnya. Bisa kosong kardusnya, bisa Pak Kadi bisa marah ya. Motornya nggak dijagain. Umur Pak, umur. Kalau nggak ditegang terus kan gimana Pak? Biasa. Kalau gopek begitu. Ucok digocor malah pergi. Ya. Jadi rezeki yang luar biasa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki. Supaya kita apa-apa kecukupan, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang barokah. Amin.
yang manfaat, amin. Rezeki banyak tidak manfaat. Tahu-tahunya rezeki banyak, gajian 15 juta, yang 7 juta buat istri, yang 8 buat ke pangkat. Seandainya alhamdulillah jamaah yang termasuk dipimpin oleh Pak Pur, yang diajari oleh ilmu Ustadz Mungi, Ustadz Gobir, alhamdulillah bermanfaat. Amin. Sekarang sholatnya rajin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Zikirnya rajin, alhamdulillah. Akhlaknya baik, alhamdulillah. Ibadahnya rajin, alhamdulillah. Kompaknya rajin, alhamdulillah. Hatinya jadi lembut. Walaupun boleh manu. Walaupun Boleh manu. dinaiman, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah SWT, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahmat Allah SWT. Yang keberapa? Yang ke-8. Hah? 8 kedua. Oh, kedua. Yang ke-8. Selesai dong. Iya. Yang kedua, ini sekarang yang ketiga, minta kepada Allah SWT, ya Allah, berikan umur yang panjang, yang bermanfaat. Amin. Ini saya ajarkan, ini termasuk dari guru-guru besar. Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, Maimun Jubir bahkan para sahabat pun menjalankan pada malam nisfu Syaban setelah kita melaksanakan puasa sunat. Kita berdoa supaya panjang umur. Amin. Yang barokah. Amin. Yang manfaat. Amin. Itu yang kita minta. Mantolang umruhu wa asuna amaluhu. Khairuman tangan khairuman mantolang amaluhu wa asuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi banyak amal. Minta ya Allah supaya umurnya panjang tapi banyak amalnya. Amal ibadahnya, amal soleh, jangan sampai mau akhir ayat udah mau dicabut nyawanya. Ya Allah, berikan umur yang panjang, kasih kesempatan sedetik, 2 menit, 1 jam, sehari, syukur-syukur. Mau ngapain? Mau berbuat soleh. Apa kata Allah? Terlam. Ngapain lo dulu? Udah dikasih umur panjang kayak gitu baik. Judi baik. Mabok baik. Amal soleh, umur panjang, ingat. Dan kata Allah sama Allah, ngapain? Udah dikasih umur panjang, suruh bertobat masih kayak gitu baik. Umurnya panjang. Itu sebaik-baik manusia yang amalnya baik, panjang umur. Ya. Sejelek-jelek manusia adalah mansyaru, panjang umurnya, tolong meluasai amun. Panjang umurnya tapi jelek amal. Itu sejelek-jelek manusia. Sejelek manusia adalah panjang umurnya tapi jelek amalnya. Mau panjang umurnya nggak berkah? Hah? Enggak. Jamaah. Jamaah. Umurnya panjang tapi tidak bermanfaat. Kepengen umur panjang barokah manfaat atau umur panjang tidak bermanfaat? Panjang. Amin. Itu niat loh, walaupun ucapan itu niat. Ada umur panjang tidak bermanfaat, contoh. Umurnya panjang tapi sakit mulu. Coba 10 tahun di tempat tidur. Pegel nggak kira-kira? Apalagi yang ini kelas-kelasnya muka-muka Batam ini. Kalau 10 tahun istrinya sakit, kira-kira apa atau gimana kira-kira? Dirawat lah. Dirawat, alhamdulillah. Nah kalau kelasnya Pak Agus, Rawat juga. Kalau ini orang tahu. Rawatin bunyinya orang. kalau Pak Iswanto, Insya Allah soleh kok dia mah. alhamdulillah. Timbangannya dijagain. Ya mudah-mudahan 10 tahun sakit, umurnya panjang tapi tidak bermanfaat. Sakit malam-malam jadwal sakit tidur, Bang Tam, aku minta air, ambil air. Kedua, Bang Tam, aku mau berak ya, mana gitu-gitu. Berak dewe. Lah mana kalau ke tempat tidur kan mungkin beraknya di tempat tidur gitu ya. Dia nyebokin, terus ngambilin itu yang buat apa ya? Anu lah ya. Wah, yang Anu lah ya. ya anu lah.
Apalagi jalan dikit digotong, gendong matam aku mau berak. Setiap malam jam 12 lagi tidur, pas lagi bener-bener lagi enak-enak tidur karena baru pulang kan, kira-kira bagaimana? Pegel nggak kira-kira? Ada umur 20 tahun hidupnya diranjang. Itu walaupun ya moga-moga sih imannya kuat. Walaupun imannya kuat, pasti omannya tidak kuat. Wah, Imronnya nggak kuat ini. Kata Bang Atam gini, boro-boro 10 tahun, 2 bulan aja udah tempat tidur udah ngerepotin. Paling kata melirik yang sebelahnya. Carilah, ada sistemnya begitu. Jadi istrinya sakit-sakitan mulu, terus dia alasannya buat ngerawat istrinya, jadi kawinlah. Lagi. Bantuin doa berarti bini mudanya. Hah? Bantuin doa. Iya. Ya kalau bini 1 kan pahalanya 10, kalau bini 2 20. 10 kan lebih baik. Gak mengatakan jelek. Ibaratnya Ibu yang panjang umur tapi berkah umurnya ya. Jangan panjang umur tapi jelek amalnya. Minta kepada Allah, minta rezeki ya. Minta umur panjang, ya Allah berikan umur panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, tapi itu ada umurnya panjang tapi kelakuannya amalnya jelek terus gimana? Tunggu. Allah lagi menunggu dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu. Sudah ditunggu-tunggu suruh tobat, enggak juga. Sudah diberi umur panjang, enggak tobat juga. Diberi umur panjang, enggak hisab juga. Diberi umur panjang, enggak ibadah juga. Udah akhir hayat. Ya mudah-mudahan husnul khotimah. Tapi kebanyakan yang amalnya seperti itu biasanya aturannya suul khotimah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ya husnul khotimah. Baik pungkasannya, akhir hayatnya baik. Sebelum kita meninggal sudah banyak amal soleh, ibadahnya tidak pernah ketinggalan, min. Punya rezekinya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Mekah, bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri, karena banyak rezeki yang bermanfaat. Umurnya diberikan kesehatan, ya dimanfaatkan. Ya cuman gede-gedenya ke makam Panggelangan aja masih berat. Dilihat pengajian di musola juga masih berat. Dilihat Jumatan juga masih tidak berangkat ngaji di mana-mana tidak pikir tidak mau, apalagi tidak mau sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekalian yang senantiasa dibimbing oleh kita sekalian bersama-sama musyawarah yang intinya adalah kita memberikan ilmu, mengkaji ilmu supaya ilmu menjadi bermanfaat. Amin. Dan terutama kalau ibadahnya kita baik, amal solehnya baik, doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Jadi minta umur panjang ya, yang bermanfaat, yang barokah. Amin. Amin. Dikuatkan iman Islamnya, diberkahkan banyakkan rezekinya, dipanjangkan umur yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok kita sabar niat kepada Allah Taala dalam pelantara membaca kalimat-kalimat Allah, termasuk adalah kalimat surat Yasin. Surat Yasin adalah termasuk jantungnya Al-Qur'an. Disitulah ketentuan dan terbukti pembuktian kita sekalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sering dibaca. Insya Allah kalau kita ibadah sering dibaca, Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Itu tidak hal yang kami sampaikan untuk kesempatan besok di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita besok malam 15 nisfu Sya'ban adalah termasuk penentuan amal kita, penentuan nilai kita, penentuan rapot kita, penentuan ijazah kita. Mau merah, mau hitam besok di pertengahan. Dan akan dibuka lembaran baru, kertas baru, buku putih. Dan mudah-mudahan dengan lembaran baru kita dengan tulisan yang baik, amal soleh, tulisan yang hitam. Amin Allahumma. Ingat-ingat, malam nisfu Sya'ban kita prioritas
untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meminta dan munajat supaya kita cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Pesan kita, jangan syirik dan jangan permusuhan, jangan mencaci maki, jangan hibah, jangan musuh orang dan jangan menyalakai orang. Kita harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai suudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala dan ditentukan mati, hidup, rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita bisa merubah nasib atau tidak. Kalau kita bisa merubah nasib, Allah akan merubah nasib kita. Amin. Amin. Kalau kita nasib baik, insya Allah menjadi baik. Kalau kita niatnya jelek, pasti nasibnya jelek. Insya Allah Allah akan menghasilkan doa kita. Amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian untuk pengajian atau pada kesempatan malam Sayyidul Ayam malam Jumat ini, termasuk malam Jumat Kliwon. Untuk besok jangan lupa ibadah, diprioritaskan niat dari sekarang, kepengen berubah nasib supaya kita nasib menjadi yang baik, menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan minta kepada Allah Ta'ala yang terakhir, jauhkan ya Allah dari segala penyakit, angkat penyakitnya yang ada penyakit di seluruh tubuh kita, baik medis maupun non medis. Berikan ya Allah, jauhkan segala musibah di mana berada. Ya Allah, kita jauhkan dari segala musibah. Banyak yang orang kena musibah, tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan jauhkan dari segala musibah. Amin. Demikian pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di hal ini bermanfaat, berguna bagi kita sekalian dan beramal soleh, mumpung masih kita panjang umur, berkah umur, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin. Dari kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas tausiah pada kesempatan malam ini. Mungkin walaupun jamaahnya nggak begitu banyak karena musim hujan dan juga masih banyak bocoran-bocoran atau banjir, ya mungkin ada motivasi yang perlu disampaikan tentang yang pertama, Pak Pur menyampaikan dan mengatur waktu, mungkin berapa hari lagi ini, berapa minggu atau berapa ketemu Jumat lagi kita diatur mau di cancel dulu, istirahat untuk pengajian di makam ini. Dan kedua, diatur monggo sebagai panitia atau mungkin takmir musola, mungkin tentunya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ada kegiatan pengajian dan sholat tarawih, mungkin perlu disampaikan oleh Bapak Pur, diatur ya sebaik mungkin. Saya sebagai imam ikut saja, ngikutin aturan atau jadwal yang sudah ditentukan oleh takmir atau panitia. Maka dari itu Al Mukarram Bapak Purwanto untuk menyampaikan dan mengatur waktu, mumpung masih ada waktu 2 minggu lagi penutupan dan kegiatan pada malam Minggu Syaban, atau kegiatan satu Riyatu, atau kegiatan tarawih. Maka dari itu monggo tempat dan waktu kami persilakan dengan segala hormat. Tawadol.